beda. Dulu bapak sekolah jalan kaki, saya pakai motor ya gitu kan, gitu beda. Dulu pacaran pakai surat, sekarang udah pakai WA. Bener. Masa kita pakai surat-suratan ke kantor pos gitu? Udah katrok banget. 1, 2, 3, funk it. Halo Bright, selamat datang di Mochan FM. Kembali lagi sama Miss An. Oke, jadi kemarin kita udah, kalau kalian yang pada udah nonton Mochan FM podcastnya Monak Bali Cani Desa udah tahu saya siapa, jadi nggak perlu lagi jelasin ya, memperkenalkan diri. Tapi yang harus diperkenalkan dirinya itu siapa adalah orang yang di sebelah saya. Jadi beliau adalah Bapak Rege, Kepala Bidang Jurusan Butler di Monak Bali Cani Desa. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan lebih banyak lagi Pak sama teman-teman yang di sana. Baik, ini perkenalan untuk diri secara pribadi atau bagaimana ceritanya? Secara pentingnya Ya, pentingnya saja. Baik. Jadi benar sekali saya berada di Monak Bali Cani Desa itu sudah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Berarti kalau punya anak udah masuk SD gitu Pak ya? Oh benar sekali, kalau istrinya satu, kalau dua mungkin pasti sudah banyak istrinya. Berarti istrinya belum 2 ya? Astengkara. Kalau mau boleh. Oke, jadi di Monak Bali Cani Desa selama 6 tahun, lalu di Monak Cani Desa selama 6 tahun tuh langsung sebagai apa? Ya, izin dulu sebentar ya, saya mau menyampaikan tentang perjalanan kisah kasih perjalanan hidup saya. Kayak panjang. Benar. Jadi saya mengawali pendidikan secara formal di tahun 2002. Saya selesai untuk SMA, kemudian melanjutkan pendidikan di bidang pariwisata. Jadi saya mengawali saat itu di mana 2002 itu kan kita mengenal ada Bom Bali kan. Iya, benar. Dan saya di sana pariwisata baru selesai, saya mengikuti pendidikan pariwisata. Terus, berarti maaf nih nyela nih. Berarti baru lulus, baru selesai sekolah itu udah Bom Bali. Iya, benar. Oh, luar biasa sekali ya, Pak. Itu kalau bisa nangis darah. Karena kita mau cari kerja di bidang pariwisata, tiba-tiba pariwisatanya sepi. Benar banget. Iya, jadi lanjut lagi saat itu saya harus mengawali pekerjaan beda jadinya dengan yang dipelajari di sekolah, itu di salah server gitu Pak. Iya, benar sekali. Jadi saya harus bekerja di bengkel saat itu. Bengkel. Jadi saya jadi montir ya. Montir. Jadi saya di sana jadi tukang servis motor lain sebagainya. Kemudian setelah itu naik lagi saya menjadi seorang sales. Salesnya pun aneh, sales kosmetik. Apa Pak? Berarti Bapak pernah jualan lipstick, pernah jualan make up yang kayak gitu? Benar sekali. Jadi sebenarnya kita berbicara tentang pengalaman itu, banyak sekali hikmah yang saya dapatkan bagaimana berbicara sama orang lain, sehingga nanti pada saat ini saya bisa memanfaatkan pengalaman tersebut. Oke, berarti dari bengkel langsung ke sales, terus apa lagi? Kemudian lanjut lagi ke kargo. Jadi ya, sedikit naik lagi di kargo. Saya juga sebagai marketingnya sekaligus sebagai tukang packing dan melakukan proses fumigation untuk pengiriman kontainer-kontainer ke luar negeri. Kemudian mengalami perkembangan, saya bekerja di Arsop atau wholesaler itu yang mana berkecimpung di bagian pengekspor daripada handicraft atau kerajinan-kerajinan yang ada di Bali. Itu tempatnya di mana Pak? Itu saya bekerja di Ubud. Di Ubud. Berarti Bapak waktu di bengkel tuh di Denpasar? Iya. Berarti di Denpasar. Di Dalung. Di Dalung. Ya. Terus waktu di kargo Bapak di kargo saya di Dalung Permai. Dalung berarti Dalung ke Ubud. Habis dari Ubud nih kemana Bapak nih? Dari Ubud kemudian saya di sana marketing dan diangkat sebagai supervisor juga di sana. Terus mengumpulkan dana, terus mengisi cita-cita akhirnya pariwisata membaik dan saya punya modal, saya ke kapal pesiar. Oke, itu tahun berapa? Itu kalau nggak salah 2005 kalau salah. 2005. Saya SD Pak. Saya SD kayaknya waktu itu. Oke. Saya sudah bersiap-siap mau ke luar negeri. Keluar negeri 2005. Itu kapalnya? Pertama saya berangkat di company Costa namanya, Costa. Yang mana home portnya itu berada di Italia, di Genoa. Oke, Bapak bisa bahasa Itali? Ya untuk sekedar kayak buongiorno, kemasta itu ya. Paham saya Pak. Iyalah, basura gitu. Seperti itu.
Berarti ya. Bapak di kapal selama berapa bulan? Untuk di kapal Costa saya berada 4 kontrak di sana, ada di bagian housekeeping khususnya. Housekeeping. Kemudian sectionnya ada di public area, sempat juga di pool attendant juga sempat itu. Public area pool attendant. Kalau paling menarik di saat di kapal Costa itu Bapak paling suka di divisi apanya tuh? Pool attendant atau apa ya tuh? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pekerjaan di kapal itu, kalau kita lihat sih yang paling menyenangkan itu adalah di mana saat kita menerima gaji. Oke, gaji dan tip. Iya benar sekali ya. Pasti Gaji dan dong itu, tips, ya. pasti dong itu kayak. Kalau berbicara tentang pekerjaan di kapal semuanya menyusahkan. Benar. Iya, banget. jadi kalau kita bekerja pastinya sudah semua berat. Tetapi kalau berat itu kita diberikan suatu pendapatan yang sesuai akan jadi stabil. Terbayarkan lelahnya. Oke, jadi Jauh dari keluarga, jauh dari calon istri waktu Waduh. itu. Cie. kangennya tuh gimana gitu Kangennya luar rasanya. Terus biasa. biar positive thinking calon istri nggak diembat orang tuh gimana gitu kan Pak ya pasti ya. Pastinya. Pastinya, tapi perlu trik dan pembelajaran. kalau kalian mau trik dan bisa tanya sama Regep gimana caranya biar calon istrinya nggak kemana-mana saat kalian kerja. Jadi itu di Costa, jadi yang buat Bapak ini menarik, maksudnya yang paling Bapak buat bertahan itu gajinya. Jadi ketika Bapak kerja berat nih, oke, gaji tanggal berapa ya? Triknya Terus kayak gitu. bagaimana supaya betah di kapal dulu berdasarkan pengalaman saya. Jadi ada proses penerimaan gaji yang bentuknya waktu itu dolar. Jadi bisa ditransfer ke rekening yang di rumah atau bisa diterima cash gitu dulunya. Nah, mensiasati bagaimana kita biar supaya tetap semangat di kapal. Jadi saya tidak mentransfer gaji saya, tapi menerima cash di kapal. Karena gini, saat kita mulai bekerja 5 bulan, 6 bulan di kapal itu udah merasa jenuh. Kita kangen babi guling, kita sambal kangen mata. sambal mata. Nah, saat seperti itu saya menyempatkan diri untuk menghitung uang berapa gaji saya. Berapa dolar telah terkumpul. Sudah itu dikalikan rupiah. Masuk dah angan-angannya. Saya mau beli ini. Nah, itu yang membuat sehingga saya bisa betah terus Bertahan, untuk yang buat bertahan. Oke, pertanyaan. Hal pertama apa yang Bapak beli saat digaji pertama? Kalau itu pertama ya kita orang dari gunung, dari desa yang mana notabene biasanya nyelukso bet gitu lah kalau dalam bahasa Balinya. Saat menemukan elektronik, wah mata kita apa ini modern sekali gitu. Jadi menjurus ke elektronik biasanya. Elektronik. Handphone. Kayak kamera, handphone, laptop juga. Gitu. Ada sebelum Bapak saat Bapak mau berangkat nih, ada perasaan kayak orang tua Bapak tuh kayak enggan gak sih kalau ngelepas Bapak untuk kerja di luar negeri? Sebenarnya saya punya prinsip, kalau kita mau berubah itu memang harus diri kita merubahnya. Kalau kita berpedoman ke orang tua itu adalah bagaimana kita juga bisa menyikapi hal apa saja yang bisa kita pertanyakan ke orang tua. Karena kalau kita berpikir tentang masa depan itu ada di tangan kita. Jadi tentunya orang tua tetap memberikan pandangan supaya tidak terjadi apa-apa. Itu pasti orang tua siapapun akan berpandangan seperti itu. Nah, saya waktu itu punya pemikiran pokoknya saya harus ke luar negeri karena saya ingin tahu bagaimana sih di luar negeri jika saya di sana. Berarti intinya keluarga mendukung saat Bapak? Mendukung awalnya sih tidak, karena takutnya terjadi apa-apa di laut. Tapi setelah saya kasih pandangan, karena kan orang tua tidak sebebas kita bergaul, kemudian kelahirannya juga beda samanya. Nah, jadi saya kasih pandangan bahwa kalau nanti di kapal pesiar gajinya seperti ini, kedepannya saya akan bisa seperti ini. Nah, akhirnya didukung. Iya. Mungkin itu PR sebagai orang tua, karena terkadang orang tua tuh menurut saya gini loh Pak. Jadi mereka itu mendidik anaknya sama seperti di masanya mereka. Betul, gitu. Jadi ada kayak tidak akuratnya cara mendidiknya gitu. Jadi kayak
kan beda. Dulu bapak sekolah jalan kaki, saya pakai motor ya gitu kan, gitu beda. Dulu pacaran pakai surat, sekarang udah pakai WA. Bener. Masa kita pakai surat-suratan mau kantor pos gitu? Udah katrok banget. Kertasnya disemprot parfum dulu gitu. Nulisnya sampai 100 kali robek, buang lagi, cari kertas yang wangi gitu. Kertas, sekarang udah ada teknologi, kita pakai sebaik mungkin gitu. Sebijak mungkin sih juga. Oke, itu Bapak cuma satu kapal kah atau setelah itu Bapak kembali lagi itu? Ya, kita lanjut lagi. Jadi setelah di Costa saya sempat berhenti juga karena suatu alasan keluarga. Kemudian saya bekerja di hotel sebagai staf front office. Dan 1 tahun kemudian berpikir lagi kayaknya ekonomi saya tidak cukup kalau saya mau nikah bekerja di hotel, dan memutuskan untuk ke kapal lagi. Nah, saya ngelamar, kemudian saya lamar di kapal Jerman, TUI namanya company-nya, dan nama kapalnya Thomson Dream. Jadi saya di sana sebagai cabin steward, dan di sana Astungkare saya bisa menjalani. Dan gajinya juga lumayan. Gajinya lumayan. Apakah lebih besar dari kapal sebelumnya? Iya, waktu itu saya dapat 1.400, kemudian ditambah juga tipping-tippingnya per minggunya. Jadi ada. Ya, lumayan. Ya, untuk menghidupi keluarga. Belum keluarga saat itu. Maksudnya keluarga di rumah. Calon keluarga ada. Calon keluarga gitu ya. Oke, jadi itulah. Jadi berapa kali kapalnya cuma Costa sama TUI ya? Iya, jadi 2 company itu sebagai tempat saya mengaplikasikan pelajaran pariwisata sebelumnya, gitu, dan di bagian housekeeping khusus. Betul. Oke. Jadi setelah Bapak di kapal, berarti Bapak memutuskan untuk saya sepertinya udah selesai aja deh nih di kapal, kita akan lanjutin. Itu gimana? Itu memang kayaknya saya sudah cukup sih merasakan bagaimana bekerja di luar negeri, dan saya berpikir bahwa di kapal itu bekerja kayaknya totalitas kita harus fisik gitu, dan fisik, sedangkan saya sendiri fisiknya tidak begitu kuat. Dan saya memutuskan untuk kembali ingin bekerja di Bali, dan saya ngelamar posisi setelah saya berhenti di kapal itu, saya memutuskan di Bali dan mencari pekerjaan, dan dapatlah posisi di hotel lagi sebagai concierge manager. Jadi di sana saya dituntut bagaimana kreativitas dalam program, membuat sebuah program aktivitas tamu, bagaimana menjual jasa kayak aktivitas snorkeling, water sport ataupun tracking program-program itu di hotel. Di hotel. Kalau boleh tahu nama hotelnya apa, Pak? Hotel Ramayana yang ada di sana. Jadi adik-adik yang di sana ya mungkin sekarang trendingnya mungkin boleh tanya, ini dulu Pak, saya pernah di sana. Mantan pekerja di sana. Iya. Oke, itu dia berarti itu sampai di situ pengalamannya Pak. Dan ceritain dong Pak, kenapa pada akhirnya Bapak bisa ke Monarch Bali Canidaso? Ya, benar sekali. Jadi seiring umur pastinya kita juga ingin berbagi lah. Kalau dulu umur 24 kita lagi ambisi ingin menemukan jati diri, ya nggak? Kayak Anda sekarang kan. Saya lagi cantik-cantiknya loh, mau cari ini, mau cari itu. Nah, saya sudah umur, jadi kayaknya pengalaman yang saya miliki udah cukup kalau saya sharing kepada adik-adik saya yang ingin ke pariwisata ataupun di hotel. Jadi saya memutuskan mencoba untuk menjadi seorang instruktur di Monarch Bali Canidaso. Berarti dimulai dari instruktur dulu. Iya, jadi saya di sini awalnya instruktur honorer. Jadi saya mencoba apa yang saya miliki, saya bagikan dengan beberapa metode pengajaran yang mana prinsipnya saya balikkan posisinya, saya sebagai seorang siswa kemudian merasakan bagaimana metode pengajaran yang disenangi, begitu. Jadi sangat menarik bagi saya. Oke, jadi dari instruktur dan sampai sekarang jadi kepala bidang jurusan butler. Nah, selama 6 tahun nih di Monarch Bali Canidaso mengajar di jurusan butler, mungkin gak sih Pak ada murid yang nakal banget, tapi setelah Bapak melakukan pendekatan atau bagaimana, jadi anaknya tuh kayak bisa dikatakan baik kayak gitu. Sebenarnya menjadi seorang pengajar kan katanya guru gitu ya. Jadi guru itu adalah perlu digugu, perlu ditiru gitu, dan kalau kita lihat dari sisi agamanya itu adalah yang terbaik gitu. Jadi kita menyadarkan diri dulu. Jadi seorang pengajar itu
kita harus betul-betul ikhlas. Nggak Karena pamrih upahnya itu sama bukan sekali. upahnya itu akan datang dari Tuhan. Wah, Spiritual banget. Oke, bisa gitu. Oke, saya kembali ke jalannya. Jadi upahnya itu dari Tuhan. Artinya kita mungkin bersabar. Bagaimana kita bisa membagikan ilmu ini kepada setiap orang yang mana notabene orangnya cara terimanya, cara tangkapnya tentunya satu sama lain pasti beda. Iya, benar banget. Jadi saya bagaimana sih mensiasati atau bagaimana membagikan ilmu pengalaman saya kepada adik-adik saya supaya kedepannya masa depannya lebih baik, tidak seburuk perjalanan hidup saya lah. Saya menyempatkan diri untuk mempelajari beberapa skill ya boleh dibilang, kayak belajar hipnotis. Berarti mempelajari psikologi Iya, manusia. mempelajari psikologi, hipnoterapi, dan beberapa sistem-sistem yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Jadi itu sebagai basic saya untuk membagikan ilmu-ilmu. Dan berhasil nggak metodenya itu, Pak? Sangat berasa karena dirasakan sebelum saya full di sini, saya mendapatkan informasi housekeeping ya katanya ya karakternya agak gimana gitu ya. Kemudian selama saya mengajar itu saya menerapkan setiap kelas itu beberapa metode. Jadi ada yang metode terapi yang mana saya sebelum pembelajaran itu dilakukan saya mencoba melakukan proses terapi melalui penenangan gelombang otak, kemudian baru kita memasukkan materi. Kemudian ada ya proses yang mana namanya motivasi atau sugesti, itu coba kita terapkan di kelas yang lain. Kita kemudian evaluasi beberapa bulan berikutnya dari proses itu. Ternyata serumit itu ya Iya, untuk menjadi guru gitu ya. Kalau Jadi, memang benar-benar kita ingin berbagi, kayak kita tidak bisa cuma bagikan begitu saja, buat tugas ini, benar. tonton ini, Benar, udah itu benar. selesai, tidak. Karena sebenarnya Menurut saya. karena sebenarnya jadi guru itu yang harus diasah tuh mental dari muridnya, bukan cuma hanya sebatas skill dan ilmu pengetahuannya, tapi Benar, mentalnya tuh yang benar harus sekali. dididik pertama dulu. Jadi Benar sekali. karena kalau kita belajar di YouTube juga ada kan Pak, gitu. Dimanapun betul kita sekali. bisa belajar Benar gitu. sekali. Tapi kita nggak bisa dapat ilmu mendidik atau dididik dengan baik itu dengan guru yang cuma dari YouTube atau dari mana gitu. Jadi itu Benar. penting. Itu memang harus betul-betul kita sadari bersama, dan khususnya untuk diri saya sangat ingin menyadari itu. Dan saya juga kalau ketemu sama siswa yang bandel seperti ditanyakan tadi bagaimana cara mengatasinya, kalau memang dalam satu kelas dia cuma ada satu bandel, ya kita sayangilah dia supaya dia merasa dapat perhatian gitu. Kemudian kalau masih toh juga dia tetap kurang baik sikapnya, mungkin kita bisa ajak ngobrol. Kita ingin lihat dulu apakah penyebabnya dia dari lingkungan memang kurang membentuk dia seperti itu, apakah dia memang keluarganya mungkin dalam permasalahan, atau memang dia di tempat ini bermasalah. Nah, setelah unsur-unsur itu ketemu, baru kita bisa melakukan suatu proses perbaikan. Gitu menurut saya. Benar-benar, berarti bisa dilihat kan Pak Regep ini kayak tipe-tipe guru yang nggak langsung kamu ini, Iya. tapi dia sebenarnya pendekatan lebih gitu. Berarti kayak lebih ke orang tua banget Pak ya, tidak ada jarak gitu di antara Iya, benar murid sekali. antara Karena kita kan bukan sekedar untuk siswa itu, tapi kita juga tahu Mona ini sudah sangat besar. Jadi alangkah baiknya kalau sekolah ini nanti mempunyai output ke siswa itu yang bagus. Benar banget, karena itu juga pertanggungjawaban kita untuk anak-anak. Itu udah baik. Dan terakhir ya Pak, saya tanya, kenapa sih pada akhirnya Bapak mungkin bisa gitu ya, teman-teman atau adik-adik yang masih bingung untuk nyari sekolahnya gitu, kenapa sih, apa sih yang istimewa dari Monak Bali Canidasa gitu, mungkin Ya, bisa tahu. kita berbicara secara umum dulu ya, secara umum sebelum kita berbicara tentang jurusan yang saya handle. Jadi kalau di Mona itu sudah kita ketahui bersama bahwa kampusnya memang besar, satu, dan ditunjang oleh fasilitas yang standar internasional. Karena apa? Karena pemiliknya juga orang praktisi. Yang memang punya pengalaman di bidangnya, kemudian punya pengalaman yang sangat banyak di bidang manajemen. Itu jadi otomatis tahu mana fasilitas yang standar yang dibutuhkan oleh
peserta didik. Karena apa? Tujuannya pastinya kalau nanti dia belajar di sini, dia pasti tahu di tempat kerja nanti tidak gimana ya, dia tidak kaget karena yang dia pakai alatnya di kampus sama dengan di tempat kerja. Karena fasilitas kita sudah standar seperti di kapal dan di hotel begitu. Karena kita juga udah berarti kampus sudah menyesuaikan bagaimana yang ada di industri kita sesuaikan sama yang di sekolah. Benar sekali, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagi masyarakat Karangasem otomatis kan sangat-sangat gampang dijangkau. Siswanya tidak perlu ngekos lagi ke Denpasar bolak-balik yang kita tidak tahu nanti di jalan terjadi kecelakaan. Kalau di sini kan sudah dekat, kemudian biayanya juga bisa dicicil model itu. Itu secara umum yang Mona, walaupun yang lain masih banyak. Kemudian apa sih kelebihan kalau di housekeeping gitu ya? Boleh ya. Tahu tuh. Kalau dulu di sini disebut dengan housekeeping, kalau sekarang sudah disebut dengan butler. Oke, kenapa itu Pak? Dari housekeeping ke butler kenapa tuh Pak? Mungkin kalau housekeeping kadang-kadang persepsi orang, pekerjaannya bersih-bersih ya, gitu. Padahal bersih-bersih uangnya banyak. Kalau di setiap hotel, di setiap mana-mana itu kalau nggak ada housekeeping itu bukan hotel. Seindah sebesar apapun housekeeping kalau nggak bersih, sama juga kayak cewek. Selengkap apapun posturnya tinggi putihnya, tapi kalau tidak pernah dibersihin, tidak akan kinclong. Nah, begitu juga housekeeping sangat penting sekali perannya di hotel, di kapal itu sangat dibutuhkan. Jadi hotel yang bagus itu akan dilihat dari cleanliness-nya seperti apa. Nah, dulu disebut dengan housekeeping dan sekarang disebut butler. Itu karena kita di sini manajemen pasti sudah melihat kebutuhan pasar. Banyak sekarang villa yang ada itu membutuhkan orang yang multifunction, multi-touch. Begitu juga di hotel. Dia membutuhkan satu orang bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Nah, sekarang di sini di Candi Dase, di Monak Bali Candi Dase, butler itu sudah dilengkapi dengan mata latih kayak ada pronopis, ada spa, ada tentang masak. Yang sebenarnya kalau dulu di housekeeping cuma tok di bagian room sama di public area dan laundry. Nah, sekarang enggak. Kalau di butler sudah ada seperti saya bilang tadi. Kemudian ditambahkan juga tentang MI service. Jadi kalau kita lihat apa saja yang dikerjakan butler itu di tempat kerja, dia akan mulai dari pronopis dia sudah bisa. Kemudian bagaimana dia caranya membersihkan kamar sudah tahu. Kemudian bagaimana dia membersihkan public area termasuk kolam renang sudah bisa. Pagi hari tamunya mau makan sudah bisa buat breakfast. Kemudian perlu minum sudah diajarkan. Sangat lengkap untuk di butler. Kalau mau yang pegel-pegel sudah ada pegel-pegel spa. sudah ditambahkan spa. Jadi sebenarnya menguntungkan sekali kayak satu paket komplit gitu Pak ya kalau di tempat makan ayam goreng tuh paket panas gitu. Sudah komplit sekali. Benar, cuma kayak sayang banget gitu kalau nggak diikutin kegiatan. Maksudnya jurusannya ini karena kita komplit banget gitu. Jadi kemanapun apapun karena di Bali ini villa itu banyak banget yang mana kalau villa itu harus bisa ini, bisa itu, bisa ini itu dari si tamu datang sampai dia kembali pulang tuh kita harus yang handle sendiri. Dan jangan salah, kadang orang berpikir bahwa di hotel yang besar, kita besar gitu gajinya, belum tentu juga. Nah, kalau di villa kadang-kadang kelihatannya kerjanya di villa ya kecil, tapi nggak tahu dia bahwa di villa itu kadang-kadang karyawannya sedikit kan. Kemudian dia bisa kelola sendiri. Dia bisa dapat tambahan dari misalnya tamunya mau tour nih. Dia bisa carikan agent atau kayak tempat di mana tamu itu bisa melakukan wahana atau aktivitas. Nah, dari sana dia akan dapat tips juga. Tamunya mau tour dari sopir udah ngasih. Mau water sport dari tempat water sport itu udah dapat komisi, tambah uang terus. Tambah. Jadi untuk adik-adik yang di luar sana kalau mau cari kerja, boleh nih sebagai pilihan kamu untuk di jurusan butlernya ini karena ya why not, ini menguntungkan banget gitu. Kayak kalau kita belanja nih udah kayak diskonnya udah wow. Silakan, ayo
cepet aja. Jadi untuk adik-adik yang udah mau SMA dan mau udah lulus ini, silakan kalian boleh daftar ke Muna Bali Canidasa, dan mungkin kalau suka yang dibilang sama Pak Regep, boleh nyari jurusan Butler. Oke. Itu dia bincang-bincang saya sama Bapak Regep hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga kalian juga suka menontonnya, dan sampai jumpa di podcast Mocan Podcast lainnya di Mocan FM. Sampai jumpa dan salam bright. Bye.